好想 macan kuda. Ini kan tahun macan ya. Sioku kuda. Ini Duh, hubungannya gimana ya? ngapain nih James? Aku bingung, Komat kamit Van. sendiri. Iya bingung nih, karena aku kan sionya kuda. Heeh, Sedangkan tahun ini, Imlek tahun ini, tahunnya macan air kan? betul. Hubungannya gimana, peruntungannya gimana, kan bingung juga dong. Gak usah bingung-bingung, ngapain bingungin? Tunggu dulu. Wow, bajumu. Kalau lihat bunga di belakang ini mirip-mirip. Ini baju baru ya? Iya dong. Tiap tahun dong ya? Tiap Imlek Iya. gitu ya? Wah, keren Nah, banget. itu tadi udah tahu, kan hari ini Imlek. Iya. Jadi kudu pakai baju warna merah dong, supaya di tahun macan ini rezekiku lancar terus, Oke. gitu dong. Ini dari tadi kita ngobrol terus, Mm-mm. tapi perempuan hebat udah menantikan kita loh. Kita buka dulu ya Iya, program iya, kita iya. ya. Iya, halo perempuan hebat. Kita kembali berjumpa dalam program Metafisika. Tema kita apa? Change and innovate, Berubah dan berinovasi di tahun macan. Pakai bahasa Mandarin dong. Kalau kita belum ya. Kongsi dulu kongsi. Iya, boleh. Kongsi. Kongsi daja, Iya, Xinnian selamat Imlek. 快乐，身体健康，家庭幸福，生意兴隆，大吉大利，虎年行大运吧！恭喜发财！ Kongsi Facai. Nah James, tadi kan kamu bingung terus nih, nanyain soal sio lah, Imlek lah. Kamu lupa ya, kalau tanyain soal seputar itu kan ada pakarnya. Siapa? Pakar metafisika Tiongkok kita. Yang Siapa ya? udah expert banget itu loh, yang TOPBGT. Metafisika, aku ingat Pak Heri. Iya betul, Pak Iya. Heri Kusrianto. Kusrianto. Siapa lagi kalau bukan beliau pakarnya ya Iya, kan? ngomong-ngomong kamu mirip Maggie Chung loh. Oh, Iya, aktris Hong Kong tadi aku sempat lihat-lihat gitu ya. Pak Heri mau datang? iya dong, kan Fani udah undang khusus untuk perempuan hebat yang sedang Oke, menyaksikan oke. program kita hari ini. Sebentar lagi juga beliau akan hadir di tengah-tengah kita kok. Aku kenal dekat dengan dia. Aku mau nanya banyak deh tentang dia. Oh, udah nggak sabar Udah ya? nggak sabar deh gitu ya. Iya. Mudah-mudahan beliau segera tiba ya. Iya. Kita nantikan bersama-sama. Halo. Hey. Kongsi Facai. Kongsi Facai, Pak Heri. Kongsi Facai, silakan, Aduh. Pak. Iya. Pak nggak berubah Pak dari dulu sekarang dan sampai selamanya nih Pak. Oke, ini Iya, banyak. saya mengucapin Kongsi Harus, Facai Pak, juga harus. Silakan, Pada Pak, perempuan silakan. hebat kita. Perempuan Iya, hebat kita iya. ya. Oke, Kongsi Facai. Semoga tahun ini berlimpah rezeki, kesehatan dan kebahagiaan. Ya, nih Pak Heri, langsung aja nih Pak. Mumpung Ya. Bapak kan udah tampil, merah-merah Merah. sama nih Pak Itu ya. sama nih, Semuanya karena Imlek ya, kan? seragam Imlek. Iya. Nuansanya ang-ang gitu ya Pak Iya. ya. Langsung aja nih, ini kan Bapak ini pakar metafisika Tiongkok kita. Nah, boleh nggak Pak kasih dulu nih Pak info dan penjelasan kepada seluruh perempuan hebat yang sedang menyaksikan program kita ini. Apa sih itu metafisika Pak? Betul. Ya, jadi gini. Metafisika itu sebenarnya adalah sebuah ilmu filosofi yang mempelajari latar belakang terjadinya suatu kejadian fisik di dalam kehidupan. Ya. Nah, metafisika itu sebenarnya adalah satu ilmu yang luas. Di dalamnya, Van, itu ada yang namanya feng shui, yang ada iya. namanya astrologi, akupuntur, Ngumpul semua di tanam, ya situ. semuanya itu dalam cakupan yang lebih luas ilmunya metafisika. Metafisika. Tentunya yang saya maksud di sini adalah Chinese metaphysics ya, metafisika Tiongkok. Itu. Oke. Jadi feng shui itu merupakan bagian dari Benar, metafisika salah itu satu sendiri. bagian dari cabang Chinese metaphysics. Oh, I Ya, see. Jadi Nah, nyebutnya apa? Feng Shui ya. Feng Shui. Feng shui. Iya. Feng shui. Jadi sekarang perempuan hebat semua udah pada jelas ya. Jadi feng shui itu merupakan bagian dari ilmu metafisika itu tadi. Ya, benar. Oke, nah sekarang aku Ya. penasaran. Dari awal aku tuh mikir ya Pak Heri ya. Ini kan tahun macan. Benar. Kemudian aku sionya kuda nih, Benar. iya kan? Baru Imlek. Jelasin dong Pak, tahun macan ini apa sih sebetulnya? Iya, udah pada penasaran nih. Pak. Ini Sebenarnya- pada galak-galak semua nanti ya. Macan. Benar. Jadi gini, sebenarnya kalau kita menyebut sebuah tahun macan itu nggak lengkap. Harus ada di belakangnya, elemen di belakangnya itu apa. Seperti tahun ini, tahun 2022 itu adalah tahun macan, Macan air, ya, ya. Pak, ya. Jadi tahun macan air ini selalu terjadi setiap 60 tahun sekali. Jadi last tahun macan air adalah tahun 1962. Lama banget ya Pak? Ya, jadi setiap 60 tahun sekali dia akan kembali ke unsur yang sama, macan air, seperti itu. Sifatnya juga sama?
sebetulnya memiliki karakteristik yang hampir sama sebetulnya, walaupun tidak benar-benar mirip, tentu ada pergeseran, tapi kurang lebih ya sama pembacaannya seperti demikian. Apa nih macan ini maksudnya pada galak semua atau apa nih Pak? Sebenarnya gini, kalau yang disebut dengan macan air khususnya adalah lebih cenderung membawa sebuah pengaruh karakter terhadap alam di dalam kehidupan kita, adalah sebuah energi yang membuat kita harus melakukan sebuah perubahan sebetulnya dan inovasi. Dan kalau kita harus mengambil bagian dari perubahan itu, berarti kita juga harus berubah dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Inovasi juga termasuk di dalamnya. Ya, change and innovate sesuai Change dengan and tema innovate, kita hari betul. ini. Jadi perempuan Exactly. hebat udah tahu ya, siap-siap ya tahun macan ini kita isi dengan yuk berubah dan Betul, berinovasi dan harus seperti berubah. itu. Benar, setuju. Nah Pak, kalau kita ingin melihat kehidupan kita melalui metafisika ini, kenapa harus selalu menggunakan data diri, nama, tanggal lahir, bahkan jam lahir ya Pak ya? Benar. Mm-mm. Jadi gini, Van dan James, bahwa Chinese metaphysics itu ada beberapa sebetulnya, bukan hanya dari tanggal lahir ya, tapi juga dari wajah, namanya Mianxiang, how Ya. to read the human's face. Ya, dari situ juga bisa dibaca satu kesimpulan kehidupan atau juga ada garis tangan. Mm-mm. Tapi sebagian besar dari Chinese metaphysics atau astrologi itu menggunakan tanggal lahir seseorang, dari tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran. Jadi salah satu cabang dari Chinese metaphysics itu sendiri ada yang namanya astrologi. Astrologi ini macam-macam sebetulnya. Nah, tentunya memerlukan data-data ini, ada yang memerlukan jam, ada yang tidak. Jadi metafisika ini bukan ramalan ya Pak ya? Ya, sebetulnya lebih ke analisa. Kalau ramalan kan kebanyakan hanya ke depan. Tapi kalau analisa itu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebelum masa sekarang ini, dan dari situ tentu memiliki satu efek pengaruh yang sama. Kalau yang dulu sama, ke depannya pun dengan metode yang sama kita bisa memprediksi sebetulnya kejadiannya akan seperti apa. Bahwa metafisika ini bukan ramalan. Tapi kita mau tahu nih, ini akurat nggak sih Pak kalau kita melihat dari dengan cara metafisika ini Pak? Keakuratannya seberapa tinggi? Ya, jadi mungkin agak mundur sedikit ya. Saya mau menjelaskan begini loh, bahwa kan selama ini setiap kali menjelang Chinese New Year, Imlek ini, selalu orang memiliki pertanyaan yang sama bertahun-tahun. Betul. Saya show ini bagus atau tidak? Ya. Show ini jelek ya? Dan sebagainya. Sebetulnya juga dalam membaca hal demikian, kadang-kadang saya bertanya juga, orang bertanya tentang saya bagus atau jelek itu gunanya buat apa ya? Begitu melihat bahwa show saya bagus, show saya bagus loh. Terus Semangat dia mau Pak. ngapain? Semangat doang. Terus yang dibilang jelek gimana? Oh, saya jelek loh. Gitu. Yang bagus berani membuat sebuah perubahan kah berdasarkan ramalan bagus itu, atau yang jelek berarti dia tidak berusaha karena diramalkan oleh jelek. Nah, sebetulnya hal ini tadi keakuratan itu kalau hanya membaca dari shio aja, saya kira tidak bisa digunakan sebagai satu landasan untuk kita dalam mengambil sikap di dalam kehidupan. Tapi ini kan rumus ya. Nah, sebetulnya di luar dari dari shio itu banyak ilmu yang jauh lebih complicated sebetulnya, yang lebih lengkap. Oke. Kalau saya bicara dalam bahasa awam aja ya. Shio itu kan dipikir hanya satu di tahun. Saya lahirnya di tahun babi, berarti saya shio babi. Gitu. Iya. Sebenarnya dalam bahasa awam ya, saya terjemahkan bahwa shio itu ada 5. Seperti balonku. Ada 5. Ya. Balonku ada 5. Ya benar, ada 5 sebetulnya. Jadi kalau bicara mengenai shio itu ada dari tahun kelahiran kita, bulan kelahiran, tanggal, jam. Dan peta nasib, lakpilar. Jadi ada 5 total. Sedangkan kalau kita bicara shio hanya satu yang di ujung. Gitu loh. Jadi kalau misalnya orang katakan misalnya James shio-nya monyet misalnya. Misalnya, tapi Ya, saya datar monyetnya ngomongnya biasa shio aja kali monyet. Pak. Enggak, shio Iya. monyet, tinggal shio gitu. monyet. Ya. Efeknya jelek? Tidak. Yang dimaksud jelek itu apa sih? Hanya menunjukkan di sektor social life-nya James ada sesuatu yang terjadi. Oke. Dan di sisi lain yang dari pengamatan saya, sebenarnya kalau kita ciong, yang sionya monyet bukan berarti jelek. Efek yang terjadi banyak adalah kita menjadi boros. Ada satu energi yang membuat kita menjadi konsumtif. Itu sebetulnya. Oke. Efeknya hanya demikian.
Nah, jadi nggak perlu yang banyak yang dikhawatirkan kan? Betul. Karena Jangan kalau- terlalu berlebihan. Betul, konsumtif itu juga sesuatu yang membahagiakan walaupun sebaiknya tidak Kan ya, ditraktir, dikurangi. Pak. Ya, Ditraktir saya dengan, bukan dengan saya orang bicara konsumtif. demikian karena sebagai seorang lelaki, Wah, itu. seorang Iya, wanita. Nah, Pak, Pak, tunggu. Aku penasaran sebetulnya. Ini tadi kita ada beberapa hal yang aku mikirin ya. Tapi sekarang ini intinya, tahun macan ini tahun apa, Pak? Ini tahun hoki, tahun yang nggak hoki, atau ini ada airnya juga, ada banjirnya juga dong? Iya benar. Sebenarnya kalau macan itu sebenarnya kalau agak teknikal, Iya. macan itu di dalam Chinese metaphysics astrologi itu kombinasinya dengan babi. Kombinasi Dia apa? combine jadi satu menjadi kayu besar. Apa ciong-ciong? Bukan, combine, Bukan, combine. Jadi harmoni. Oh, Ya, harmoninya. membuat satu Chemistry. chemistry baru Ah. menghasilkan kayu yang lebih besar. Jadi kehadiran macan itu mengundang babi. Babi adalah air besar. Oh, Dan oke. kebetulan kita juga menyebutkan macan air. Di atasnya ada air maksudnya. Air dengan air. Jadi kalau disebut dengan macan air itu ada setiap satu satuan waktu di dalam Chinese metaphysics khususnya Pazi, baji tulisannya. Di atasnya itu adalah elemen alam, di bawahnya adalah cabang bumi yang berupa binatang yang kita kenal shio itu. Nah, air yang di atas itu menunjukkan fokus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini artinya adalah air menjadi pokok pembahasan utama nanti di tahun 2022. Gitu. Intinya apa, Pak? Langsung Intinya aja. adalah bahwa kita ya akan curah hujan akan besar, air mungkin gelombang Oke, besar, ya ah. boleh dikatakan mungkin juga tsunami, Heeh. bisa saja terjadi, James. Rezeki? Nah, rezeki gini. Untuk membaca secara akurat, kita harus spesifik sebetulnya menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam Chinese metaphysics. Kita sih. Jadi bukan hanya berdasarkan show bahwa saya jelek, saya bagus, enggak. Saya Nggak penasaran. Nah, sekarang siapa yang mau dibaca secara metafisik nih?